Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah berhasil memaksa mundur beberapa orang itu, ekspresi wajah Shoyan tidak banyak berubah. Ki semacam ini. Jangan bilang kalau dia adalah Do di bintang 9. Do di bintang 9 yang masih sangat muda. Bagaimana mungkin? Grandmaster Hu bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan mata 9 orang di sekitarnya dipenuhi dengan ekspresi terkejut yang sama ketika mereka melihat Shoyan. Untuk dapat memukul mundur 10 elit Dodi dengan kekuatannya sendiri, identitas seperti apa yang dimiliki pemuda berjubah hitam ini? Seberapa mengerikan kultivasinya? Latar belakang orang ini jelas tidak sederhana. Kita tidak boleh bermusuhan dengannya. Orang-orang dari beberapa klan itu saling memandang dan menganggukkan kepala. Meskipun hubungan mereka biasanya tidak baik, kekuatan pemuda berjubah hitam ini sudah cukup untuk mengancam faksi mereka. Tentu saja, kelompok orang ini tidak akan peduli dengan Grandmaster Hu. Setelah kejadian sebelumnya, tidak seorang pun di kota ini yang memiliki kesan baik tentangnya. Hahaha. Tuan Shoyan memang muda dan menjanjikan. Anda bukan hanya seorang alkemis tingkat 4. Tidak disangka, kultivasinya juga sekuat ini. Itu benar-benar membuat kami malu. Pria parubaya yang sebelumnya mengulurkan tangannya kepada Shoyan, kini membungkuk hormat dan menangkupkan kedua tangannya. Jika sebelumnya ia hanya menghormati identitas Shoyan sebagai seorang alkemis, saat ini, kekuatan kultivasi Shoyan lah yang membuatnya menundukkan kepalanya. Melihat lelaki setengah baya itu bertindak seperti itu, selain Grandmaster Hu dan lelaki setengah baya di sampingnya, mereka yang lain membungkuk hormat dan menangkupkan tangan ke arah Shoyan. Shoyan tersenyum dan menarik aura kuat yang telah dilepaskannya. Di bawah penyelidikan Shoyan, orang yang memiliki kultivasi terkuat di antara 10 orang ini tidak diragukan lagi adalah Grandmaster Hu. Dia adalah Do di bintang 8 tingkat lanjut. Grandmaster Hu, kamu baru saja mengatakan bahwa aku memfitnahmu. Aku ingin tahu, apakah kamu masih berpikir demikian sekarang? Mata Shoyan sedingin es saat dia menatap Grandmaster Hu. Meskipun dia telah menarik sebagian besar auranya, dia tidak membiarkan Grandmaster Hu lolos begitu saja. Wajah tua Grandmaster Hu tampak serius saat ia menahan aura mengerikan yang keluar dari tubuh Shoyan. Keringat dingin mengalir dari dahinya. Jika diberi kesempatan lagi, dia pasti tidak akan memprovokasi orang yang tampaknya tidak berbahaya di depannya ini. Adik kecil, ini pertama kalinya kita bertemu. Kenapa kamu harus bersikap begitu kejam? Dengan memberikan sedikit kelonggaran untuk kita masing-masing, kita akan lebih mudah berteman di masa depan. Bukankah ini lebih baik? Kata Grandmaster Hu. Teman? Apakah aku perlu berteman denganmu? Melanggar aturan alkemis dan menggunakan metode tercela seperti itu dalam kompetisi alkemis. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis? Jawab Shoyan dengan jijik. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan aura yang lebih menakutkan tiba-tiba jatuh dari atas kepala Grandmaster Hu. Seperti menahan gunung besar, menyebabkan tubuh Grandmaster Hu langsung membungkuk. Kakek! Melihat lelaki tua itu berlutut di tanah dengan keras, ekspresi Hu Yonglin dan pria parubaya yang berdiri di sampingnya langsung berubah drastis. Tatapan Hu Yonglin tiba-tiba tertuju pada Shoyan. Tubuhnya bergetar, dan Doki melonjak saat ia menyerang Shoyan. Namun, saat Hu Yonglin bergerak, Shoyan tiba-tiba mengangkat tangannya. Kekuatan tak terlihat langsung menghantam dada Hu Yonglin seperti bola meriam. Dengan suara teredam, tubuh Hu Yonglin langsung terbang keluar dan memasuki kerumunan di belakangnya. Berisik. Hanya Do di bintang 3. Kekuatan semacam ini seperti semut di mata Shoyan. Bocah, jangan terlalu sombong saat melakukan sesuatu. Ini wilayah utara, dunia Istana Gurun Utara. Klan Huku adalah anggota Istana Gurun Utara. Jika kau berani menyerang lagi, Istana Gurun Utara tidak akan membiarkanmu lolos. Pria parubaya itu melangkah maju. Ekspresinya garang dan nadanya penuh ancaman saat dia berteriak. Oh, kamu adalah anggota Istana Gurun Utara? Shoyan bertanya sambil menyipitkan matanya. Pria parubaya itu bersuka cita dalam hatinya. Memang, selama seseorang berada di wilayah utara, siapapun yang mendengar tentang Istana Gurun Utara akan merasa takut. Benar, kami adalah anggota Istana Gurun Utara. Jika kamu... Namun, kali ini, Shoyan tidak menunggu pria parubaya itu selesai berbicara dengan wajah bangga. Dia membalikkan tangannya, dan api putih pekat segera menggumpal di atas kepala pria parubaya itu. Api itu berubah menjadi tangan besar dan langsung menghancurkan tubuh pria parubaya itu hingga meledak. Karena kamu adalah anggota Istana Gurun Utara,
Aku tidak perlu lagi menunjukkan belas kasihan. Setelah membunuh pria parubaya itu dengan santai, mata Shoyan berbalik. Tatapannya yang dingin sekali lagi tertuju pada tubuh Grandmaster Hu. Niat membunuh di matanya tampak tajam. Bocah, pikirkan baik-baik. Tidak mudah membunuh orang-orang dari Istana Gurun Utara. Jika kau benar-benar membunuh kami, Istana Gurun Utara pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Melihat niat membunuh di mata Shoyan, Grandmaster Hu berharap bisa menggunakan Istana Gurun Utara untuk mengintimidasi pihak lain. Sayangnya, pikirannya jelas salah. Istana Gurun Utara tidak akan membiarkanku pergi jika aku membunuhmu. Tetapi, apakah mereka akan membiarkanku pergi jika aku tidak membunuhmu? Shoyan menjawab dengan tawa dingin. Setelah itu, ia mengangkat tangannya dan api di atas kepala Grandmaster Hu langsung membumbung tinggi. Api itu berubah menjadi tangan besar yang akan mendarat di kepala Grandmaster Hu. Master Aulasu, selamatkan aku! Teriakan keras terdengar. Seketika, aura yang sangat kuat menyapu keluar dari kastil kuno jauh di dalam kota. Energi berkumpul menjadi bilah tajam tak kasat mata di ruang kosong dan melesat ke arah tangan api besar. Jika memungkinkan untuk membebaskan orang, seseorang harus bersikap lunak. Dengan melakukan ini, kamu tampaknya meremehkan Istana Gurun Utara kami. Suara yang kuat terdengar. Tak lama kemudian, suara ledakan teredam terdengar dari udara. Tangan api besar yang tergantung di atas kepala Grandmaster Hu juga berhamburan. Shoyan tidak peduli dengan ini. Dia sudah merasakan aura orang ini saat memasuki kota. Dodi bintang 9 awal. Shoyan tidak perlu takut dengan kultivasi semacam ini beberapa bulan yang lalu. Apalagi sekarang, ketika tangan api itu menghilang, aura kuat yang telah menekan Grandmaster Hu juga menghilang. Kemudian, seorang pria parubaya muncul di depan Grandmaster Hu, menggunakan separuh tubuhnya untuk melindunginya di belakangnya. Ekspresi gembira langsung muncul di wajah tua Grandmaster Hu saat melihat penampilan pria parubaya itu. Pada saat yang sama, ada senyum dingin di matanya saat melihat Shoyan. Senyum itu seolah mengatakan bahwa dia tidak takut pada Shoyan karena dia memiliki Dodi bintang 9 di belakangnya. Saat pria parubaya ini muncul, orang-orang lain yang hadir segera melemparkan tatapan hormat ke arahnya. Mungkin itu karena yang terakhir telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Bahkan 5 klan besar memujanya dengan seksama. Alasan mengapa Grandmaster Hu mampu memanggilnya keluar pada saat kritis seperti itu adalah karena dia telah memujanya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Master Aulasu menatap wajah muda Shoyan dan sepertinya teringat sesuatu di dalam hatinya. Ia pernah melihat wajah ini belum lama ini. Meski penampilannya hanya kasar, ia tetap bisa memastikan bahwa orang di depannya adalah orang yang diperintahkan kepala aula untuk dihadapinya. Shoyan tersenyum dingin saat menyadari tatapan terkejut Master Aulasu. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa orang ini telah mengenalinya. Namun ini tidak penting. Terlepas dari apakah pihak lain dapat mengenalinya atau tidak, dia akan mengakhiri mereka hari ini. Xiaoshuan terluka. Raja Utara disegel di dalam menara obsidian, dan dia hampir ditahan oleh ketua Aula Selatan. Setelah semua yang terjadi, bagaimana mungkin dia akan menunjukkan belas kasihan kepada pihak lain? Kau adalah orang yang membunuh Tetuali. Wajah pria parubaya itu menunjukkan sedikit keraguan. Dia masih tidak berani percaya bahwa orang yang dapat membunuh Dodi bintang 7 adalah seorang pria muda. Meskipun dia telah melihat potretnya, melihat dengan mata kepalanya sendiri, masih membuat hatinya sangat terkejut. Ekspresi Grandmaster Hu langsung berubah saat kata-kata ini diucapkan. Dia tentu saja telah mendengar tentang masalah ini. Baru saat itulah dia mengerti dalam hatinya mengapa Shoyan akan menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Bocah, kau mau pergi sendiri bersamaku atau kau butuh aku mengambil tindakan dan membawamu kembali? Nada bicara pria parubaya itu dingin dan acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak khawatir dengan kekuatan yang ditunjukkan Shoyan sebelumnya. Shoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, "Kau terlalu percaya diri." Pria parubaya itu sedikit tertegun. Tampaknya dia tidak begitu percaya dengan kata-kata Shoyan. Pada saat berikutnya, tanpa menunggu dia bereaksi, sesosok hitam langsung muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Bocah ini, kecepatannya sungguh menakutkan. Meskipun dia sangat terkejut, pria parubaya itu tidak berani ragu. Pengalamannya dalam pertempuran selama bertahun-tahun membuatnya memiliki ketenangan mutlak di saat seperti itu. Menghadapi serangan Shoyan, Dogi melonjak dan dengan cepat terkumpul di telapak tangannya. Tak lama kemudian, ia bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan Shoyan. Meskipun pria parubaya itu tidak terluka parah, ia tetap terlempar oleh telapak tangan Shoyan. Darah di tubuhnya bergejolak. Dodi bintang 7 tingkat lanjut. Bagaimana ini mungkin? Kekuatanmu. Nada suara Master Aulahu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kultivasi seseorang tidak dapat menentukan segalanya.
Sama seperti usia tidak dapat menentukan kekuatan seseorang. Sayang sekali, kalian semua masih belum dapat memahami prinsip ini. Shoyan tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, tangan kanannya tiba-tiba terangkat. Kelima jarinya ditekuk menjadi cakar dan api putih tebal langsung melonjak dari ujung jarinya. Matanya dipenuhi dengan api putih, juga mendarat di Grandmaster Hu yang tertegun di samping. Apakah kau pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kau mendapat dukungan Dodi Bintang 9? Aku benci orang sepertimu yang paling mengkhianati kebaikan. Setelah teriakan dingin itu terdengar, tangan Shoyan mendarat di tenggorokan Grandmaster Hu. Api itu menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, api itu menutupi seluruh tubuh Grandmaster Hu. Setelah teriakan serak dan menyedihkan, tubuh lelaki tua itu tertutup es. Begitu Shoyan melepaskan tangannya, tubuh Grandmaster Hu hancur dan berubah menjadi puing-puing es yang memenuhi tanah. Keanehan Bone Silim Flame ditampilkan sepenuhnya pada momen ini. Shoyan mengalihkan pandangannya dan menatap orang-orang dari 4 klan lainnya. Mereka segera mundur, bahkan Master Aulasu yang merupakan Dodi Bintang 9 bukanlah tandingan Shoyan. Bagaimana mereka berani menentangnya? Pada saat yang sama, orang-orang ini diam-diam bersuka cita dalam hati mereka. Beruntung, mereka tidak melakukan apapun pada Shoyan sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan besar nasib mereka tidak lebih baik dari Grandmaster Hu. Bocah, beraninya kau melukai orang di wilayah Istana Gurun Utaraku. Kau benar-benar tidak menghargai Istana Gurun Utaraku. Wajah Master Istana Su menjadi gelap ketika dia melihat bahwa Grandmaster Hu telah meninggal begitu saja. Tidak peduli apapun, Grandmaster Hu masih menjadi anggota Istana Gurun Utara miliknya. Selama bertahun-tahun, Grandmaster Hu telah memberinya banyak hal baik. Dia dapat dianggap sebagai separuh dari rakyatnya. Sekarang, setelah dia melihat bawahannya meninggal, dia tidak dapat menahan rasa amarah. Sosok Master Aulasu tiba-tiba berkedip. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Shoyan. Telapak tangan Yiluo. Banyak jejak telapak tangan yang tampak nyata muncul di depan dada Shoyan. Jika semua serangan ini mendarat bersamaan, kemungkinan besar bahkan Shoyan tidak akan mampu menahannya. Shoyan dapat melihat betapa menakutkannya telapak tangan Yiluo ini sekilas. Namun, pengalaman bertarung yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun menyebabkan hati Shoyan menjadi sama sekali tidak takut. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan kekuatan spiritual di antara alisnya segera melonjak keluar, berubah menjadi telapak tangan besar. Telapak tangan besar itu menghalangi jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Suara teredam yang keras terdengar. Sosok Shoyan dan Master Aulasu sama-sama mundur ke belakang. Meskipun Shoyan telah menderita sedikit kerugian dari serangan sebelumnya, dia tidak terluka. Di sisi lain, sosok Master Aulasu sekali lagi berkedip setelah serangannya gagal. Dia sekali lagi muncul di belakang Shoyan dan kaki cambuk menghantam dengan keras dari atas. Seolah-olah dia ingin membelah Shoyan menjadi 2 dari atas kepalanya. Skill gajah emas, aktifkan. Shoyan berteriak pelan di dalam hatinya. Otot-otot di sekujur tubuhnya langsung menegang. Kekuatan yang menakutkan dipancarkan dari setiap otot dan selnya. Kekuatan tak kasat mata itu menggumpal menjadi lapisan tipis cahaya keemasan di permukaan tubuh Shoyan. Lapisan tipis cahaya keemasan inilah yang dengan kuat memblokir serangan menakutkan dari Master Aulasu di belakangnya. Saat serangan itu mendarat, kaki Aula Master Su seperti menendang tembok kota. Tubuh Shoyan sedikit bergetar dan dengan mudah menghilangkan kekuatan besar di belakangnya. Pada saat yang sama, skill gajah kekuatan dilepaskan pada saat ini. Kekuatan besar yang bahkan lebih menakutkan terkondensasi di telapak tangan Shoyan. Saat dia berbalik, Shoyan meraih pergelangan kaki Aula Master Su di telapak tangannya. Tepat saat wajah Master Aulasu berubah drastis, Shoyan mengayunkan lengannya dan tanpa ampun melemparkan tubuhnya ke belakang seperti sampah. Tubuh Master Aulasu menghantam kota dengan keras. Hanya satu serangan saja telah meninggalkan lubang yang sangat dalam di kota. Dodi Bintang 9 yang bermartabat nampaknya tidak mampu menahan satu pukulan pun di tangan Shoyan. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang yang telah menghancurkan Dodi Bintang 9 ini sebenarnya ada Dodi Bintang 7 yang masih muda. Kalau saja orang-orang yang hadir tidak menyaksikannya sendiri hari ini, kemungkinan besar tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa Dodi Bintang 9 sungguh dikalahkan oleh Dodi Bintang 7. Ekspresi Shoyan tampak acuh tak acuh saat dia melihat ke dasar lubang yang dipenuhi dengan debu dari udara kosong. Kedua matanya perlahan menyipit. Kekuatan yang sangat menakutkan berkumpul dengan liar di tempat itu. Tidak sulit untuk menebak bahwa saat ini, Ketua Aulasu pasti sedang menggunakan teknik dua yang sangat kuat. Tidak tahan lagi ya? Shoyan bergumam pelan di mulutnya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Tak lama kemudian, dia mengangkat kedua tangannya. Ke-10 jarinya bergerak bersama dan segel rumit yang familiar terbentuk.
Jari api yang sangat besar perlahan-lahan menggumpal dan terbentuk di udara di atas kepala Shoyen. Teknik Do tingkat tinggi kelas roh, jari kehancuran. Teknik Do tingkat menengah kelas roh, segel Buddha besar. Setelah teriakan keduanya terdengar, gambar Buddha emas berbentuk persegi besar melesat keluar dari lubang. Sasarannya adalah Shoyen. Di sisi Shoyen, jari besar yang ditutupi oleh api putih pekat di atas kepalanya tiba-tiba jatuh setelah teriakannya terdengar. Udara kosong menjadi terdistorsi dan runtuh kemanapun ia lewat. Suara dengungan bergema di langit. Hati semua orang bergetar. Hanya merasakan aura ini saja sudah cukup untuk menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Segel Buddha emas raksasa dan jari api raksasa bertabrakan dengan keras. Di depan nafas semua orang yang gelisah, sebuah ledakan keras bergema. Semua orang dapat merasakan bahwa seluruh kota tampak bergetar. Segera setelah itu, badai energi menakutkan yang tampaknya mampu menghancurkan dunia menyapu dengan liar ke segala arah dari tengah tabrakan. Ekspresi semua penonton di lapangan terbuka berubah drastis saat ini. Tubuh mereka buru-buru mundur. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari bangunan di kota itu hancur total oleh badai energi yang menakutkan ini. Api putih pekat memancarkan cahaya putih menyilaukan yang menyelimuti seluruh kota. Banyak tatapan tanpa sadar masih menatap ke tengah cahaya putih itu. Selain cahaya putih yang tidak bisa dilihat secara langsung, ada aura penghancur yang sangat menakutkan di tempat itu. Dua skill bertarung yang kuat saling bertabrakan dan tidak saling mengalah. Suara dengungan berulang kali bergema di langit. Namun, kebuntuan ini hanya berlangsung selama 10 detik lebih. Suara retakan yang jelas tiba-tiba saja terdengar di langit. Semua mata dipenuhi dengan keraguan. Mereka juga sangat ingin tahu dari mana suara retakan ini berasal. Apakah itu segel gambar Buddha besar atau jari raksasa di dasar lubang di tanah? Wajah Master Istana Su dipenuhi dengan keterkejutan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia adalah pemiliknya. Segel gambar Buddha besar terhubung dengannya. Setiap perubahan dalam teknik Do berada dalam persepsinya. Pada saat ini, tempat suara pecah itu berasal dari segel gambar Buddha besar miliknya. Ini, bagaimana ini mungkin? Segel gambar Buddha besarku, bagaimana bisa dikalahkan oleh teknik Do milik bocah ini? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Master Aulasu menjadi pucat saat teknik Do hampir hancur. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, terdengar suara retakan yang tiba-tiba. Segel gambar Buddha besar yang dilepaskan olehnya hancur total saat ini. Setelah itu, jari kehancuran membawa sisa kekuatan besarnya saat ia jatuh dengan keras ke arah Master Aulasu. Badai api putih yang awalnya memenuhi langit tiba-tiba tersebar. Ekspresi orang-orang di sekitar juga berubah drastis saat mereka dengan panik mundur, takut akan terpengaruh oleh badai ini. Pada saat ini, wajah pucat Master Aulasu menjadi semakin pucat. Sepasang matanya tampak benar-benar kosong. Di bawah ketakutan yang tak tertandingi ini, semangatnya telah menyusut. Bahkan jika Shoyen menarik diri saat ini, kemungkinan besar dia akan tetap mati. Seperti yang diharapkan, ledakan dahsyat menggema di langit. Seluruh kota mulai berguncang hebat saat itu. Semua orang di kota itu terbang ke langit dengan wajah ketakutan. Bersembunyi jauh dari bencana yang mengguncang dunia ini. Sulit membayangkan, kekuatan yang begitu menakutkan benar-benar dilakukan oleh seorang Dodi Bintang 7. Beberapa saat kemudian, badai pun sirna. Yang tersisa di kota bawahnya hanyalah lubang besar yang seperti jurang. Semua bangunan di sekitarnya telah ditelan tanpa ampun. Di langit, Shoyen tidak berekspresi. Setelah diganggu berkali-kali, dia tidak lagi merasa kasihan pada orang-orang ini. Sambil mengalihkan pandangannya, jari-jari kaki Shoyen dengan lembut menekan udara kosong. Tubuhnya bergerak, berniat untuk melewati kota dan terus bergerak maju. Tepat saat tubuh Shoyen hendak melewati kastil kuno yang besar itu, tubuhnya perlahan berhenti. Dia mengalihkan pandangannya dan tatapannya jatuh ke kastil kuno. Tatapan matanya dingin. Dengan gerakan tangannya, penguasa Swan berat besar mendarat di tangannya. Tsunami pemecah api. Shoyen melambaikan penggaris besar di tangannya. Setelah itu, cahaya penggaris putih tebal melesat keluar. Cahaya itu merobek ruang kosong dan mengembang bersama angin. Akhirnya, dengan aura yang dapat menghancurkan dunia, cahaya itu mendarat tanpa ampun di kastil kuno di bawah. Di bawah tatapan kaget semua orang, kastil kuno tempat Aula Selatan berada langsung hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Kehancuran Aula Selatan merupakan hal yang mengejutkan bagi Istana Gurun Utara. Dipercayai bahwa tidak lama kemudian, nama Shoyen akan menyebar ke Istana Gurun Utara. Pada saat itu, wilayah utara yang awalnya tenang akan diguncang oleh badai. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.